Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam renungan harian pada hari ini. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini Bapak Ibu Saudara-saudariku, yaitu yang tertulis dalam kitab Mazmur 123 ayat 3. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudariku, firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi orang yang sedang direndahkan, bagi orang yang dikucilkan, bagi orang yang disisihkan, bagi orang yang tidak mengalami keadilan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudariku, mungkin secara umum kita merasa kita disisihkan, dikucilkan di dunia ini. Kita dianggap sepele oleh orang-orang lain, atau banyak menghinakan kita oleh karena kita punya Yesus Kristus dan percaya kepadanya. Banyak orang mungkin yang mempertanyakan keimanan kita, atau bahkan banyak orang yang menertawakan bagaimana kita beribadah. Banyak hal yang mungkin membuat kita kecut, banyak hal yang mungkin membuat kita merasa kecil, atau bahkan menganggap saya adalah orang kecil dan dia adalah orang besar, maka saya harus dalam tekanan. Lalu Bapak Ibu Saudara-saudariku, juga mungkin ketika kita mengalami penghinaan atau ketika kita berasal dari berbeda latar belakang sosial, pendidikan, di tengah-tengah pekerjaan kita, atau bahkan ketika kita mengalami rumah tangga kita tidak baik-baik saja, lalu orang akan mencibir, suaminya begini, istrinya begini, anak-anaknya begini. Lalu banyak penghinaan. Karena semua hal yang boleh terjadi dalam diri kita di luar kendali kita. Jadi bahkan ketika ada orang yang menghinakan bahwasanya keimanan kita, bahwasanya kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan mau berkata kepada kita adalah orang-orang Kristen yang tidak pantas untuk berkecil hati. Kenapa Bapak Ibu? Karena Allah kita itu Allah yang besar, maha kuasa, maha dahsyat, dan maha melindungi kita Bapak Ibu Saudara-saudariku. Maka apa yang harus kita lakukan ketika mengalami situasi-situasi dikecilkan, dihina, dan hal-hal yang membuat kita disepelekan dan lain sebagainya. Yang firman Tuhan ini sampaikan adalah kita menjadi pribadi yang berdoa, pribadi yang menyerahkan diri kita kepadanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Kasihanilah kami Tuhan. Ini merupakan seruan. Ini merupakan seruan panggilan kita kepada Tuhan, seruan penyerahan kita kepada Tuhan. Maka ternyata ketika kita angkat tangan, artinya menyerah, maka Tuhan akan turun tangan. Dia akan bekerja. Dia akan melakukan hal yang harus dia lakukan dalam membela kita. Allah kita adalah pembela kita. Maka tidak usah sibuk-sibuk membenarkan diri. Kalau kita melakukan kebaikan lalu kita dihinakan Bapak Ibu. Kita melakukan kebaikan tapi kita dicela. Kita melakukan kebaikan tetapi kita selalu dicurigai. Jangan atau tidak usah sibuk melakukan pembelaan Bapak Ibu. Karena apa yang boleh kita lakukan adalah kebenaran, teruslah melakukan kebenaran. Sebab kita tahu Allah kita adalah Allah yang membela kita. Kalau Allah yang sudah turun tangan mengambil alih segala perkara kita, maka musuh kita sekalipun tidak akan diberi ampun Bapak Ibu. Artinya apa? Dia Allah kita yang melindungi orang-orang yang setia, orang-orang yang terus berjalan dalam kebenaran. Maka jangan habiskan energimu, jangan habiskan waktumu hanya untuk membalaskan dendam. Tetapi katakan, biarlah segala
sesuatunya Tuhan dikendalikan oleh-Mu. Biarkan aku sibuk mengasihi, biarkan aku sibuk terus melakukan kebaikan. Di luarnya itu biarkan Allahku yang memberikan upah dan ganjaran bagi setiap orang. Maka dalam hal ini mengatakan bukan kapasitas kita untuk menghakimi, bukan kapasitas kita untuk memberikan ganjaran kepada orang lain. Itu adalah hak Allah. Maka saat ini Bapak Ibu saudara-saudariku, bangkitlah, semangatlah. Jikalau kamu dihinakan oleh keluargamu, atau kamu sedang dihinakan, disepelekan oleh orang-orang yang kamu kasihi, ingat Bapak Ibu, teruslah sibuk untuk melakukan kebaikan, sebab pembalasan itu nyata dan akan nyatakan setiap orang yang melakukan kebaikan akan mendapatkan ganjarannya. Demikian juga orang yang melakukan kejahatan akan mendapatkan ganjarannya pula. Maka Bapak Ibu saudara-saudariku, biarlah hati kita terus terarah kepada Dia dan tetap semangat menjalani kehidupan ini. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa kami buat firman-Mu yang mengajarkan kepada kami supaya kami tetap semangat dan optimis. Sekalipun Tuhan dunia ini bahkan menghinakan kami, atau bahkan Tuhan ajari kami supaya kami tidak menjadi penghina atau menjadi pelaku yang tidak baik kepada sesama kami. Ajarkan hati kami supaya berlaku kudus suci di hadapan Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu ini Tuhan, biarlah kami tetap kuat tangguh dalam iman kami hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan, biarlah hati dan pikiran kami terus terarah hanya kepadamu saja. Dan biarlah hari ini Tuhan, sambil kami melanjutkan aktivitas kami mempersiapkan diri kami dalam ibadah kebaktian kami esok hari, memuji dan memuliakan nama-Mu. Biar nama-Mu Tuhan semakin dimuliakan, biar Tuhan dalam hidup kami ini nama Tuhan yang dimuliakan. Berkati Tuhan seluruh jemaat-Mu ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai dan memberkati-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.